Ketika kamu melihatnya dalam segala kebesarannya, kamu akan berubah. Ada waktu dan musim di mana kita butuh visi segar. Bisa jadi ulang tahun, awal tahun baru, titik penting dalam hidup, atau kematian seseorang yang kita cintai. Saat-saat seperti ini hati kita sangat ingin tahu rencana Tuhan dan langkah selanjutnya. Mungkin saat ini kamu berada di sana. Penting bagi kita tidak hanya memiliki visi yang segar, tetapi juga visi yang tepat. Ada seorang pria di Israel dengan visi hampir 3.000 tahun yang lalu. Visinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Visi Yesaya terjadi pada saat yang strategis dalam sejarah Israel. Raja mereka Uzziah meninggal pada tahun itu. Ketika Uzziah muda, ia setia kepada Tuhan, dan selama dia berdoa, Tuhan memberkati serta Tuhan mengutusnya. Namun setelah melihat kemenangannya, dia sombong. Hal itu menyebabkan kurang kesetiaannya kepada Tuhan. Ini berdampak merusak bagi Israel, ketidakadilan dan penderitaan di antara rakyat. Di hari-hari yang kelam itulah, Yesaya mendapat visi dan mendapat panggilan untuk mengubah masa depan. Visinya sangat jelas. Dia melihat Tuhan siapa dia, karakternya di dalam hati yang penuh keyakinan dan cinta. Ada 3 bagian dalam visi tersebut, dan setiap bagian terikat pada sifat Tuhan yang khusus. Dia memiliki visi yang positif. Dia melihat Tuhan duduk di takhtanya. Takhta Tuhan melambangkan kedudukan kekuasaan. Meskipun gelap, Yesaya melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan takhtanya. Dia masih bertanggung jawab atas sejarah manusia. Dia mempunyai segala kuasa dan wewenang. Dia mengatur alam semesta dan ingin mengatur hati kita. Dan di sanalah kabar baiknya. Tuhan telah memberi akses kepadamu dan aku ke takhtanya melalui apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Ketika kita mengakui kematian, pemakaman, dan kebangkitannya dengan iman, Dia memberi kita izin untuk masuk ke hadiratnya. Itu sebabnya doa begitu terhubung dengan visi. Di tempatnya berdoa, kita mulai melihat Tuhan dalam otoritas dan kuasanya. Jika ingin pandangan segar, jadilah orang yang suka berdoa. Berikan diri Anda di musim baru ini untuk mencarinya seperti belum pernah Anda cari. Namun saya harus memperingatkanmu, Yesaya tidak hanya melihat Tuhan dalam kuasanya yang megah, ia juga melihat kekudusannya. Para malaikat menangis, kudus, kudus, kudus adalah Tuhan semesta alam. Yesaya menangis, celakalah aku hancur. Mataku telah melihat Raja Tuhan yang Maha Kuasa. Yesaya hancur dan rendah hati dan penuh penyesalan. Kekudusan Tuhan selalu mengarah pada kerendahan hati. Visi yang tulus tentang Tuhan menghasilkan karakter batin. Ketika kita melihat Tuhan dalam kekudusannya, kita kemudian melihat diri kita dalam cahaya kemurnian Tuhan, dan kemudian kita diubah dari dalam. Setelah Yesaya hancur, Tuhan memberikan kasih karunia dan pengampunan kepada hatinya, dan dosanya dihapus. Pada saat ini Yesaya memiliki visi yang terlihat dari luar. Kasih karunia selalu menciptakan belas kasihan bagi orang lain. Yesaya melihat dunia dengan cahaya baru. Melalui lensa kasih karunia Tuhan, ia mendengar suara Tuhan berkata, "Siapa yang akan kuutus dan siapa yang akan pergi untuk kami?" Dan dia berkata, "Inilah aku, utuslah aku." Mulai dari hari itu, Yesaya menjadi utusan Tuhan yang digunakan untuk melaksanakan kehendaknya. Apa visi Anda? Menemukan tempat rahasia untuk berdoa dan mencari Tuhan. Ketika Anda melihatnya dalam keagungannya, Anda akan berubah. Lihatlah Tuhan dalam kuasanya, lihat Dia dalam kekudusannya. Percayalah padanya atas anugerahnya dan dengar suara Tuhan. Apakah kamu mendengar sesuatu? Apakah kamu mendengarnya? Suara Tuhan berkata, "Siapa yang akan aku utus? Siapa yang akan pergi untuk kita?" Apa? Saya mendengar kamu berbisik.
Di sini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan.